Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersukacita. Bukan sekedar ibadah biasa, tetapi ibadah yang memaknai akan perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Karena saya percaya ketika kita mendengar berita kelahirannya, kita semuanya hidup dalam pengharapan. Karena dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, membuka pengharapan yang baru. Sehingga spirit yang dibagikan oleh Allah adalah spirit sukacita. Amin. Yang bersukacita, boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Sudah berapa tahun saya tidak mengunjungi kota ini. Yang terakhir adalah ketika mulai membangun tempat ini. Saya lupa tahunnya, tahun berapa ya? 2010 ya, begitu kan. Dan sekarang sudah menjadi tempat yang saya percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Boleh disambut dengan sorak-sorai begitu. Namun sebelum saya melanjutkan menyampaikan firman Tuhan, kita sedang menaruh empati tentang situasi bangsa yang sedang berduka dengan bencana alam yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahkan saya dengar terakhir juga Kalimantan Barat. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan agar apa yang Tuhan izinkan terjadi itu akan memberikan buah yang indah buat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta dengan isinya, Allah yang punya rancangan yang indah juga bagi masa depan Indonesia ya Tuhan. Namun saat ini kami boleh mendengar, kami boleh melihat Indonesia sedang berduka Tuhan, dengan adanya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kiranya Tuhan bencana alam sungguh-sungguh akan menyadarkan bangsa Indonesia akan kedaulatan, akan rancangan-Mu yang besar, yang indah buat Indonesia. Kalaupun hal itu telah terjadi Tuhan, kami tetap memiliki iman, percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami berdoa Indonesia ada dalam pengharapan-Mu. Bahkan melalui bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya akan banyak lutut yang bertelut, lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kami minta jiwa-jiwa baru ya Tuhan melalui bencana alam yang sedang terjadi. Dan kami percaya Tuhan mengurapi, memberkati pimpinan daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, terlebih bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pengambil kebijakan. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Berikanlah hikmat akal budi untuk mengambil langkah-langkah yang bijak ya Tuhan, untuk para korban yang lebih dari 900 orang meninggal. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja untuk menolong melalui pimpinan-pimpinan kami baik daerah maupun nasional untuk mengambil langkah-langkah yang bijak. Dan kami percaya Tuhan sedang melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bencana alam akan menjadi peringatan untuk bangsa ini lebih menyadari akan situasi alam yang Tuhan sudah anugerahkan untuk Indonesia, agar mereka semuanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bijaksana dan sebaik-baiknya untuk mengelola semua kekayaan alam Indonesia. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami sekalian sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Serentak kita berkata, Amin. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, di tanggal 7 Desember di tempat ini kita berkumpul untuk memperingati satu peristiwa besar yang menentukan arah kehidupan manusia, bukan saja untuk bangsa Israel, tapi untuk bangsa di seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Peristiwa ini bukan ditujukan hanya untuk satu bangsa, tapi kelahiran Yesus Kristus adalah untuk umat manusia di seluruh dunia ini. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat, manusia kembali memiliki pengharapan yang baru, bahwa di dalam Dia tidak ada satu perkara yang mustahil, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Mari katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan syukur kepada Tuhan patut untuk kita naikkan, bukan saja dalam rangka memperingati Natal di bulan Desember, tetapi setiap hari kita harus mengalami Natal itu, yang artinya hidup kita selalu ada dalam pengharapan. Kita naikkan itu semuanya di hadapan Allah Bapa Surgawi, sebab sekali lagi kehidupan ini tidak akan pernah terlepas daripada rancangan, agenda, bahkan skenario Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput, yang keluar dari rancangan Tuhan. Semuanya masuk dalam rancangan Tuhan dan agenda-agendanya. Sebagaimana kalau saya contoh agenda yang masih belum digenapi adalah kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Dia pasti segera datang. Mari sambut penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, baik rancangan maupun agenda maupun skenario Tuhan itu senantiasa dilakukan oleh Tuhan sendiri dengan sempurna. Dia sangat tahu kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan manusia. Sebagaimana manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lepaskan diri dari dosa, dari ikatan dosa. Tidak ada sedikit pun kemampuan. Sekalipun banyak upaya, usaha yang dilakukan oleh manusia dengan naluri manusianya untuk mencari Tuhan. Dan kita mengenal begitu banyak agama-agama yang muncul, bahkan penyembahan-penyembahan berhala yang muncul. Itu hakikatnya adalah menyatakan bahwa manusia itu lemah, tapi manusia yang lemah itu sedang mencari jalan keluar. Tapi toh akhirnya tidak ada kemampuan sedikit pun. Saudaraku yang kedua, tidak ada satu perkara ilahi yang bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak ada. Terlebih tentang dosa manusia yang adalah menuju kepada kebinasaan, kehancuran, kematian kekal. Dan itu sangat menggugah hati Allah, yang sedikit pun tidak ada satupun dia rela seorang pun mati binasa. Dia tidak rela. Sehingga jauh sebelumnya
ketika manusia itu diketahui telah jatuh dalam dosa, pada saat kejadian pasal 3 itu pula, Allah sudah punya rancangan yang besar untuk umat manusia, bahwa akan datang, akan lahir bagimu seorang juru selamat dunia. Amen. Yang akan mampu menyelesaikan dosa manusia, siapapun mereka. Kalau mereka datang dan sujud menyembah kepada Dia, percaya kepada Dia, dosa yang sehebat apapun, yang seberat apapun, sebanyak apapun, melalui Yesus Kristus, dosa itu semuanya akan dihapus. Sebab tujuan daripada Allah, manusia yang berdosa harus kembali kepada rencana Allah semula bagi manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di antara semua ciptaan yang ada, yang rencananya akan dipakai menjadi sahabat Allah untuk menyelesaikan agenda kehidupan manusia itu sendiri, apapun. Sehingga dalam segala rancangannya, mata Tuhan tertuju pada satu ciptaan yang paling mulia itu, yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Hanya karena akibat dosa, citra diri manusia, citra diri Allah pada manusia itu rusak, hancur, berantakan. Dan Tuhan tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Sehingga kelahiran Yesus Kristus adalah dimulainya penggenapan rancangan Allah untuk kembali memulihkan umat manusia memiliki citra diri Allah, dan dibuatnya kembali serupa dengan gambarnya. Saudara sekalian semuanya akan dibuatnya menjadi serupa dengan Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan dalam rancangan Tuhan, bahwa dari sejak semula Tuhan akan mengembalikan manusia serupa dengan gambarnya. Saudaraku yang dikasihi, lahir bukan sekedar lahir, tapi ada maksud tujuan yang sangat mulia, jauh ke depan. Sehingga berbagai saudara, kalau saat ini saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal saudara menantikan penggenapan dan penggenapan. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Tidak ada sedikitpun satu sejanji pun yang akan gagal. Setiap janji, setiap perkataannya pasti digenapi. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Maka sebagaimana kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Lahirnya lilin yang dinyatakan, yang dinyalakan itu menandai lahirnya Sang Juru Selamat. Manusia hidup dalam pengharapan yang baru. Bagi orang yang hidup dalam pengharapan akan berani berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi bagi orang percaya pun tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita yang sudah mendapat kasih karunia, karena ujungnya dari kelahirannya, melalui kemudian pelayanannya, pernyataan kuasanya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, semuanya itu ditujukan untuk manusia. Kasih yang hebat, yang luar biasa. Kalau pikiran manusia, segala yang baik, yang ilahi sifatnya, pasti akan diberikan kepada orang yang pintar, orang yang saleh, orang yang benar, orang yang jujur. Tetapi sebaliknya dari pihak Tuhan, justru penderitaan, kematian, sampai kepada penderitaan, kematian, kebangkitannya dipersembahkan kepada manusia, kepada saya dan semua saudara. Katakan amin. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saya katakan, kalau saja saudara telah menerima Natalnya, menerima kasih karunia-Nya, hiduplah tetap tinggal dalam kasih karunia Allah.
Jangan sampai kedapatan saudara tinggal di luar kasih karunia dengan upayanya sendiri, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya sendiri menyelesaikan masalah. Datang kepada Dia. Yes. Dia siap menolong, dan pertolongannya akan dilakukan lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau pikirkan. Dialah Yesus yang sanggup melakukan itu semuanya. Yang sukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Natal yang adalah rancangan Allah Bapa. Untuk apa? Targetnya adalah keselamatan umat manusia. Bukan hanya sekedar penggenapan janji, tapi karya besar, karya ilahi, perbuatan-perbuatan supranatural itu hanya ditujukan untuk manusia yang sudah berdosa, yang sudah hilang citra diri Allah. Tapi justru kepada manusia yang berdosa, semua cintanya itu dinyatakan kepada manusia. Coba renungkan tentang peristiwa ini. Kita sebagai manusia selalu memberikan penghargaan, surprise kepada mereka yang pintar, kepada mereka yang berhasil, kepada mereka yang punya prestasi, yang hidupnya jujur, bagus dan luar biasa. Itu mah biasa. Tetapi kasihnya adalah kasih agape yang dinyatakan bukan saja aku mengasihimu, Pak. Jujur, Dia tidak hanya sekedar menyatakan I love you dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan harta yang mahal, mungkin akan diberikan yang satu bintang kepada Kuncoro. Tidak. Cintanya adalah Dia persembahkan hidupnya bagi manusia. Berikan tepuk tangan lagi bagi Dia. Jadi saya tekankan, tinggallah tetap dalam kasih karunia. Sebab dalam kasih karunia-Nya itu dinyatakan apa? Kemuliaan yang datang dari Allah sendiri. Yes. Maka firman-Nya saudaraku dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa. Eksistensi keberadaan, kita bisa mendengar ya banyak orang kaya memberikan sebagian kekayaannya untuk siapa yang dia tuju. Tetapi Tuhan tidak memberikan sebagian dari kekayaannya, tapi dirinya diberikan kepada manusia. Dengan cara apa? Menanggung semua kelemahan manusia, menanggung semua dosa manusia, menanggung semua pelanggaran dan hukuman yang harus ditanggung manusia itu digantikannya. Ibarat contoh, saudara dan kebutuhan yang mendesak terpaksa harus butuh uang dan tidak punya sumber yang lain kecuali saudara bawa barang. Mungkin mas-masan perhiasan istrimu engkau bawa ke gadai, dan ternyata ditunggu sampai sekian lama engkau tidak sanggup menebusnya. Tidak sanggup karena kehidupan terus terpuruk. Bahkan mungkin terjadi percekcokan, enak aja untuk menyelesaikan masalah keluarga, perhiasanku yang kau ambil, yang kau gadaikan, tapi mobilmu tidak. Bisa jadi justru menimbulkan pertengkaran. Tetapi tahu-tahu bisa jadi sudah tidak mengenal orang itu. Dia datang ke gadai dan menebus semua hutang dengan tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan kemudian diberitahukan bahwa hutangmu telah lunas, aku yang membayarnya, tanpa pamrih, tanpa syarat apapun. Bisa jadi seorang yang mendapatkan pertolongan
secara mendadak seperti ini. Yang sekalipun dia mendengar tanpa pamrih, dia tidak minta pelunasannya kapan, disuruh angin surga apa tidak. Tapi saya percaya orang yang sudah ditebus hutangnya itu pasti dia punya rasa berhutang. Amin. Rasa berhutang inilah yang harus saya dan saudara pelihara, supaya saudara tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saudara berusaha untuk membalasnya bukan dengan cara persembahan barangmu, sebab dia Tuhan yang maha kaya. Tapi balasan yang membuat Tuhan itu senang dengan balasan adalah engkau menjadi pengikutnya, engkau berbuat baik untuk orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Natal bukan hanya untuk saudara, tapi Natal itu untuk tetangga, untuk keluargamu, untuk kota di tempat ini, untuk Indonesia. Natal diperuntukkan semuanya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Karena Injil diberitakan bukan Injil keselamatan untuk diriku, tapi Injil keselamatan diberitakan untuk keselamatan bersama. Orang yang sudah ditebus, yang mereka sudah mendapatkan terang dari Tuhan, bukan terang bilik, terang Tuhan, itu tidak akan pernah padam. Dan itu hatimu akan mancar sesuatu yang baru. Hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena saudara akan suka berbuat baik, bukan saja kepada orang yang kau kenal, tetapi tidak seorang pun kau kenal, tapi karena gaya hidupmu sudah baru, maka setiap kali sudah suka ingin menolong orang lain, apalagi kelihatan orang lain itu sedang dalam keadaan persoalan yang berat, saudara tidak akan tinggal diam. Itulah yang harus kita nyatakan, terang Tuhan bukan untuk dirimu, tapi terang Tuhan untuk semua orang. Keselamatan bukan saja untuk dirimu, tapi keselamatan bersama, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Berikan lagi tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pekerjaan Tuhan itu selalu sifatnya supra, adi kodrati. Itu pekerjaan Tuhan. Artinya nggak masuk akal. Bagaimana Maria yang belum menikah dengan Yesus kok sudah bisa hamil? Supranatural. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Taruh pikiran pekerjaan Tuhan supernatural dalam setiap kehidupanmu, sehingga saudara nyata hidup senantiasa dalam pengharapan kepada Tuhan. Berikan lagi dong tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Pekerjaan Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya. Mungkin saudara sekarang mendengar berita atau di belahan dunia yang lain atau di kota lain di Indonesia, ada orang yang sedang ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tetapi bukan saja engkau dengar, engkau lihat, sesungguhnya sangat mungkin pekerjaan Tuhan yang supranatural itu akan dikerjakan melalui kehidupan. Sama dengan apa yang pikiran daripada Yusuf. Jangan tinggalkan itu Maria, jangan ceraikan itu manusia. Aku punya rancangan besar untuk umat manusia melalui Maria. Jangan kau ceraikan. Karena maksud daripada Maria tidak ingin mempermalukan Maria. Tapi setelah diberitahu sendiri oleh Allah kepada Yusuf membatalkan. Mau tidak mau, Yusuf harus menerima pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dia ngerti, yang ternyata bukan hasil hubungan laki-laki dan perempuan, tapi kandungan yang ada dalam Maria adalah kuasa Roh Kudus.
Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Kristus Yesus Tuhan, ini sekarang kita dalam posisi sebagai orang percaya. Kita pun harus tetap melakukan kegiatan. Jangan di luar kasih karunia, jangan di luar Yesus Kristus, tapi kita harus lakukan di dalam Dia. Sebab di dalam Dia, dalam kasih karunia-Nya, apa yang tidak mungkin kau lakukan ternyata bisa mungkin terlaksana karena engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, dan Allah yang sama senantiasa akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya ayo berikan tepuk tangan. Itu namanya kemuliaan Allah dinyatakan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Sedikit saya sendiri tidak pernah berdoa untuk menjadi anak Tuhan, tidak pernah berupaya, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengerti. Setelah saya menikah, punya 2 anak, menjalani kehidupan sudah kami jalani berdua 12 tahun. Saya dengan taat melakukan ibadah saya. Tapi pada malam, pada waktu saya sedang sembahyang malam, sembahyang disebut dalam agama dulu tahajud. Di kamar sendirian, saya lihat kanan kiri gak ada orang, tapi kok saya bisa dengar suara. Sudi, percayalah kepadaku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu tidak satu kali, berkali-kali. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menerima Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Orang tua saya, saudara-saudara saya, tidak masuk akal. Tidak mungkin. Teman-teman saya, bahkan diri saya sendiri mengatakan tidak mungkin. Karena ini saya ini 10 bersaudara. Saya anak nomor 9. Di antara kenakalan bersaudara ini, bisa jadi saya disebut yang paling nakal, aneh-aneh. Nggak mungkin. Sampai kakak yang pertama saya mengatakan, kamu tuh bodoh. Kok percaya kepada orang yang disalib? Itu proses, Mas, belum selesai. Kok manusia kok jadi Tuhan? Bukan manusia jadi Tuhan, Mas, tapi Tuhan yang jadi manusia. Saya bisa menjawab itu seperti itu. Sekalipun belum sampai dia menerima Yesus, akhirnya dia harus meninggal. Tapi apa yang saya terima, apa yang saya lakukan, itu tidak masuk akal. Bahkan kedua kalinya, belum sampai 3 bulan saya jadi orang Kristen. Di satu ibadah doa malam, waktu itu pembicaranya dari Amerika. Saya duduk di tengah di antara ribuan orang yang hadir. Hamba Tuhan itu khotbah, tahu tiap dia diam. Ada lalu dia turun dari mimbar, berjalan di tengah-tengah jemaat. Saya waktu itu tunduk kepala saya, nggak pernah melihat apa yang akan hamba Tuhan lakukan. Ternyata dia ada di depan saya. Dia tumpangkan tangannya dan dia berdoa, dan dia menyatakan, tutup usahamu, layanilah dia. Saya pikir saya doakan ini,
ternyata pada saya. Bagaimana orang Amerika bisa tahu saya? Supranatural. Semuanya karya daripada Tuhan. Saya tahu itu spesial buat saya, maka saya tidak tunda. Ingat, sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Allah, kalau dapat perintah dari Tuhan, jangan suka menunda. Amin. Taat, lakukan, segera lakukan. Maka kau akan melihat kemuliaan Allah pasti turun langsung. Bukan. Besoknya hari Jumatnya, hari Sabtunya saya kumpulkan semua pegawai saya yang ada di Balikpapan, Samarinda, dan ada di Lampung, yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan. Saya panggil kumpul yang ada di Surabaya, karena Surabaya saya punya workshop untuk membuat alat-alat pertanian. Dan semua alat pertanian itu saya sebar di seluruh Indonesia sudah. Pada waktu itu saya mendapatkan berkat dari Presiden kedua, yaitu Pak Harto. Karena temuan mesin saya itu kemudian diinginkan supaya diproduksi massal. Dan saya demonstrasi di tempat beliau di Jawa Barat, Tapos. Beliau sendiri menyaksikan, lalu dimunculkan Banpres, bantuan presiden. Tapi di tengah saya bekerja itu, Tuhan yang adalah presiden dari segala presiden. Amin. Sekarang masih dalam proyek itu, saya tetap didatangi oleh Tuhan dengan kata melalui hamba Tuhan, tutup usaha, layani aku. Saya spontan menutup usaha dan saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan yang sangat baik. Itu pekerjaan supranatural. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Lukas pasal 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahirannya atau kemuliaannya ternyata tidak hanya terjadi di surga mulia, tapi memberikan dampak kepada bumi, kepada umat manusia. Dan kita harus berani berkata, memang itulah tujuan Tuhan. Amin. Apapun yang dia perbuat di surga mulia sebenarnya diperuntukkan untuk manusia yang ada di muka bumi. Demikianlah kasih Allah yang begitu hebat. Katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus yang adalah Kristus membuka harapan baru bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hanya Tuhan sajalah yang mampu. Yeremia 29 menyatakan dengan jelas, aku tahu segala rancangan-rancanganku mengenai kamu di dalam aku, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan menuju masa depan yang indah. Saya terjemahkan bebas. Jadi rancangan hidup saudara dan saya ada pada Dia. Jangan pernah hidup dalam rancanganmu sendiri, dalam agendamu sendiri, dalam skenario mu sendiri. Jangan. Engkau lelah, tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Karena Yesaya 55 pun berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaannya. Amin. Jadi dalam rangka Natal ini, ayo saudara, pelan-pelan tapi pasti hiduplah dalam rancangan Tuhan, dalam agenda Tuhan, dalam skenario Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian, saudara memastikan saudara hidup bukan hidup mengandalkan dunia, tapi hidup mengandalkan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu akan sirna, sedangkan yang tidak kelihatan itu akan menjadi wujud yang nyata. Jadi kalau sudah hidup dalam rancangan Tuhan, agenda Tuhan, skenario Tuhan, relakan. Karena kau artinya sedang hidup dalam pengharapan. Pengharapan sudah di dalam Tuhan,
tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin dengan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita. Jadi terang itu jangan cuma dalam bayang-bayang, dalam realitas seperti itu. Tapi terang Tuhan itu bersinar dalam hatimu. Dan hatimu hati yang baru, yang siap menjalani hidup, mencerminkan kemuliaannya. Amin. Saya baca ulang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang ini menawarkan berbagai-bagai macam tawaran dunia, termasuk kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita mengenal satu alat ini, sebenarnya pengganti sebagai alat telepon. Tapi bayangkan sekarang satu alat itu sudah bisa pakai bermacam-macam kegunaan. Nggak perlu sipol lagi, nggak perlu kalkulator, bisa pakai HP. Lihat cuaca besok bisa lihat HP. Lihat rekening saudara di bank bisa lihat HP. Lihat transfer masuk atau tidak, lihat HP. Semuanya HP, HP, HP. Di HP ada YouTube, di HP ada Instagram, di HP ada TikTok, macam-macam ada film, ada apa saja ada. Itu sebenarnya kemajuan teknologi yang diizinkan Tuhan dengan maksud supaya apapun yang ada di dunia ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi hari ini maaf, HP sudah banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Tidak pada maksud yang mulia, tapi dengan maksud yang tidak mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Maka kalau saudara memastikan hidup saudara tidak di luar, dia berada tidak di luar kasih karunia, Anda tinggal tetap di dalam Kristus Yesus melalui Natal yang sudah menyinari hatimu, engkau akan punya benteng yang kuat, gunung batu yang kuat, kokoh. Apapun boleh engkau dengar, apapun engkau boleh lihat, tapi hatimu tidak akan tetap pernah terpengaruh. Hatimu tetap menyenangkan kepada suara Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Ayo berikan kembali Tuhan. Haleluya. Jadi Natal bukan soal apa yang kita perbuat, itu menandai pekerjaan ilahi. Natal bukan soal apa yang kita perbuat. Contoh, panitia sudah sibuk luar biasa, ceritalah, tidak tidur luar biasa. Wah, hebat anak itu. Natal 2025 kalau tidak ada orang itu, wah sudah. Ya, apa gereja kita? Saya katakan, Natal bukan soal apa yang kita perbuat, tapi Natal soal apa yang Dia perbuat untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi Kristus itu, apa yang Tuhan kerjakan selalu bukan berangkat dari apa yang kelihatan, tapi justru berangkat dari apa yang tidak kelihatan, termasuk keluh kesah. Nggak kelihatan, hutang, masalah yang membelit hidup, masalah hubungan suami istri, orang tua anak, semuanya Dia tahu. Saudara pernah lapor sama Tuhan, tapi Dia tahu. Amin. Katanya teknologi maju ini, jejak digital tidak mampu dihilangkan. Padahal teknologi itu buatan manusia. Manusia di atas manusia ada Tuhan. Apa saja yang kau perbuat,
dari sejak kecil maupun sampai sekarang, yang tersembunyi, yang terbuka, Bapa di surga sangat tahu apa yang kau perbuat. Amin. Jangan berkata jejak digital bisa dihapuskan. Di dalam Tuhan, apapun yang diperbuat oleh manusia, Dia Allah yang Maha Tahu. Tidak ada cara untuk kita dapat mendapat pengampunan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan, kecuali hanya tinggal di dalam Dia. Itulah seorang Kristen yang Tuhan kehendaki. Bukan bekuar-bekuar di luar sana yang menyatakan aku seorang Kristen, memakai kalung salib yang besar, ya, di pasar mau beli barang, haleluya, puji Tuhan, wala. Hanya ingin menyatakan bahwa dirinya adalah orang Kristen. Bukan. Tetapi yang saudara menjadi orang-orang yang mengandalkan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, disitulah ada kebenaran. Artinya, saudara dan saya yang sudah mendapatkan terang Tuhan, sudah harus hidup bukan lagi oleh daging, tapi oleh roh. Karena saya mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkan saudara. Semua saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya bahwa dosamu telah diampuni, yang percaya bahwa saudara telah ditebus oleh Tuhan, siapa sesungguhnya diri saudara? Saudara semuanya yang mengaku bahwa dosaku sudah ditebus oleh Tuhan, sebenarnya hidupmu sudah jadi milik Tuhan. Betul? Saya baca firman. Izinkan saya membaca ini karena ini penting. Tidak sekedar Natal gitu aja, ya, tapi kembali pada hakikat, hal yang inti dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, bukan yang saudara kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, saya baca ayatnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dalam hidupmu. Setiap perkataan, perbuatan, langkah apapun yang kita berbuat harus ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju boleh berkata amin dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 4 mengatakan lebih pasti lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen, tapi masih punya keinginan yang membara, menuruti, bahkan jam-jam kehidupan saudara lebih banyak untuk dipakai untuk menuruti keinginanmu. Sudah terlalu banyak hutangnya pada Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan kehendaki tidak saudara lakukan. Saudaraku yang dikasihi, saya tidak bermegah. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ketika disuruh tutup usaha, tidak pakai Tuhan, nanti anak-anakku makan apa? Sekolahnya siapa yang bayar? Nanti aku makan apa? Tidak mikir saya. Saya hanya percaya. Itu perkataan Tuhan. Maka kalau disuruh tutup, berarti hidup saya sudah jadi milik Dia. Baik tanggung jawab atas hidup saya, tanggung jawab atas hidup keluarga saya ada Dia. Dan Dia ternyata Allah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab luar biasa. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, saya akan tutup dari Efesus pasal 3 ayat 21.
Karena kemuliaan Allah sudah dinyatakan di atas muka bumi, di dalam dirimu, dan harus terjadi juga dalam keluargamu, lingkunganmu, kotamu. Karena dari depan saya sudah katakan, Injil itu diberitakan untuk keselamatan bersama. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, itu punya kewajiban otomatis. Saudara harus memberitakan keselamatan itu untuk orang lain. Amin. Maka saya baca Efesus 3 ayat 1, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, bukan saudara pribadi, dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ditayangkan di mana? Kalau ditayangkan, ayo kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, saya pasti punya merasa dipanggil. Karena semua saudara adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca siapapun ketika melihat saudara. Jadilah seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Bagaimana orang lain melihat saudara, bukan lagi saudara, karena saudara telah berganti karakter, berangkat dari ganti hati yang baru. Sehingga saudara suka berkata-kata, berbuat sesuatu yang hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya tutup dengan satu narasi waspada. Hati-hati dengan orang yang memuji-muji dirinya. Hati-hati dengan orang-orang yang suka dipuji dan dia menerima pujian itu. Bahkan satu saat kalau tidak dipuji, dia marah-marah. Apa tidak kenal saya dia? Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu. Oh, Bapak aja tidak kenal diri kamu. Itu tanda. Bahkan termasuk gereja Tuhan, kalau sampai dia adalah mengharapkan pujian dari banyak orang, hati-hati, sudah terjadi penyimpangan. Semua pujian hanya untuk Dia, Yesus Kristus, Sang Raja kemuliaan. Bukan untuk diri saya, bukan untuk diri hamba Tuhan, bukan untuk diri gembala sidang, bukan. Kehebatan hanya Dia. Manusia empty, tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Kalau Dia bisa berbuat, itu artinya sebagaimana Yesus berkata, yang aku katakan bukan aku yang berkata-kata, tapi Dia yang berkata-kata di dalam aku. Dan apa yang aku perbuat bukan aku, tetapi Dia yang bekerja di dalam aku. Amin. Teladani kehidupan Yesus yang telah lahir bukan saja di Bethlehem, tapi Yesus telah lahir di hati setiap saudara. Semua yang merasa dia telah lahir di hati saudara, serentak berkata, amin. Bapa surgawi, hamba-Mu selesai. Namun kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja untuk menjamah, untuk berkata-kata, untuk berbicara kepada setiap umat-Mu yang Engkau kasihi. Lanjutkan karya-Mu ya Tuhan, sampai kehidupan kami Kau dapati tak bercacat celah dan menjadi layak, menjadi orang-orang yang Kau percaya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Injil keselamatan bagi setiap orang yang telah kami jumpai, agar mereka semuanya bukan saja diri kami hidup dalam pengharapan, tapi setiap orang yang kami jumpai pun mereka juga hidup dalam pengharapan kepada-Mu. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saudara semua diberkati, dan gereja di SCM sampai pasti semakin hari semakin diberkati Tuhan.
Banyak jiwa yang akan datang ke tempat ini. Lututnya akan bergelut, lidahnya akan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.